dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan Anda dengar bukan dongeng, bukan teori, bukan gosip. Ini kenyataan paling kotor yang selama ini ditutupi. Hutan Aceh dan Sumatera tidak musnah karena nasib, tidak hilang karena alam sedang marah. Hutan itu dihancurkan dengan sengaja, dihabisi, digilas, dipreteli sampai akar. Dan pelakunya tidak lain tidak bukan oligarki yang rakus, korporasi yang tidak pernah kenyang, dan ya, ini bagian yang paling menyakitkan, pejabat negara kita sendiri. DPR, kementerian, kepala daerah, birokrat, semua tahu, semua sadar, semua terlibat, entah lewat tanda tangan, lewat pembiaran, atau lewat bagian bawah meja. Mereka bilang, untuk pembangunan, untuk ekonomi. Padahal semua orang tahu itu omong kosong murah. Ekonomi siapa? Rakyat? Atau rekening pribadi mereka? Kalau Anda masih percaya bahwa kehancuran hutan ini terjadi tanpa campur tangan politik, maka maaf, Anda sedang hidup di negeri dongeng. Hari ini, Aceh banjir, Sumatera Selatan lumpuh, Sumatera Utara tenggelam, desa hilang, sawah hanyut, manusia meninggal. Dan saat rakyat meraung minta tolong, siapa yang datang paling cepat? Kamera pencitraan. Bukan solusi, bukan pemimpin, bukan pejabat yang bertanggung jawab. Yang datang adalah rombongan pencitraan, rombongan foto, rombongan seolah-olah peduli. Sementara di balik layar, mereka sibuk berkoar. Ini salah cuaca, ini salah daerah, ini salah kementerian lain, ini salah siapa saja, asal jangan salah kami. Inilah mental pemimpin paling rendah dalam sejarah bangsa. Ketika negara terbakar, mereka malah sibuk menyelamatkan reputasi. Mari kita buka luka ini lebih dalam, ke titik paling busuknya. Seluruh konsesi yang merampas hutan itu tidak mungkin berjalan tanpa restu politik dari DPR, tanpa tanda tangan dari pejabat kementerian, tanpa pembiaran dari pemerintah daerah, tanpa koordinasi dari aparat tertentu. Semuanya resmi, semuanya legal, semuanya berdasarkan aturan. Aturan yang mereka buat sendiri untuk menguntungkan diri sendiri. Dan ketika hutan mulai hancur dan suara rakyat menjerit, apa reaksi mereka? Diam. Diam seperti batu. Diam seperti tidak punya hati. Diam seperti tidak merasa bersalah. Karena kenyataannya, mereka memang tidak merasa bersalah. Diam sambil menghitung untung. Tapi ketika banjir datang menghantam wajah mereka secara politik, tiba-tiba mereka jadi paling vokal, paling cerewet, paling rajin muncul di media, sambil saling menyalahkan, sambil berakting seolah-olah mereka adalah korban dari kebijakan mereka sendiri. Dan kita harus bertanya, moral macam apa yang mereka punya? Harga diri macam apa yang mereka bawa? Bangsa seperti apa yang mereka pikir bisa tetap berdiri dengan karakter seperti ini? Aceh bukan hanya tanah, Sumatera bukan hanya pulau. Itu rumah leluhur, itu paru-paru kehidupan, itu tempat air, udara, dan masa depan kita datang. Dan mereka jual seperti barang bekas di pasar loak. Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, bukan gergaji yang membunuhku, tapi pengkhianatan pemimpinmu sendiri. Apa lebih brutal dari itu? Hari ini, kita tidak lagi mengecam korporasi saja. Itu terlalu kecil, terlalu sederhana. Yang harus dipertanyakan adalah, siapa yang memberi mereka pintu? Siapa yang memberi mereka izin? Siapa yang menutup mata ketika mereka menghancurkan bumi? Jawabannya tidak berubah. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan, mereka yang Anda pilih, mereka yang seharusnya melindungi negara ini, tapi malah menjualnya. Bangsa ini sedang menghadapi krisis moral terbesar dalam sejarahnya. Dan krisis itu bukan di rakyat, bukan di petani, bukan di anak-anak yang tumbuh tanpa hutan. Krisis itu ada di puncak kekuasaan, di meja rapat, di ruang pendingin yang penuh senyum palsu. Dan jika kita terus diam, maka sejarah akan menulis, bangsa ini tidak hancur karena musuh dari luar, tetapi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh para pejabatnya sendiri. Seperti yang pernah ditegaskan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
Kenyataan hari ini adalah kita sedang dijajah oleh tangan-tangan kotor dari bangsa kita sendiri. Saat ini, rakyat harus bersuara lantang dan menuntut hak-haknya, hak atas kesejahteraan dan kemerdekaan yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Namun di tengah kegelapan ini, ada secercah harapan. Tuhan memberikan pemimpin yang amanah, yang berani berpihak kepada rakyat, meskipun hanya segelintir pemimpin yang masih memiliki kewenangan untuk membela kepentingan bangsa dan membersihkan praktik-praktik busuk yang telah lama menggerogoti negara ini. Semoga Indonesia tidak kehilangan harapan untuk menjadi bangsa besar dengan moral yang luhur. Terpilihnya Bapak Prabowo sebagai presiden yang didampingi oleh para pemimpin yang berani dan penuh integritas seperti Bapak Purbaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Bapak Mahfud MD, Bapak Syafri Syamsuddin, Bapak Ignatius Jonan, kita memiliki harapan untuk sebuah perubahan. Semoga Ibu Susi Pujiastuti juga ikut bergabung dalam jajaran pemimpin berani ini untuk memperkuat gerakan pembasmi moral pejabat yang selama ini hanya memikirkan diri sendiri, keluarga, dan oligarki. Inilah saatnya untuk membangun kembali Indonesia yang sejati, sebuah bangsa yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir golongan.